Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran Dhamma. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari latar belakang kemunculan Tipitaka, yang merupakan kitab suci utama dalam Buddhisme aliran Theravada. Kita akan melihat bagaimana kondisi ajaran setelah Buddha wafat, proses konsili atau Sanghasamaya, hingga akhirnya Tipitaka ditulis dan dibukukan. Mari kita mulai. 1. Kondisi ajaran Buddha setelah Mahaparinibbana. Setelah Buddha mencapai Mahaparinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun, Sangha menghadapi situasi yang tidak mudah. Selama 45 tahun, Buddha membabarkan Dhamma secara lisan, tanpa menulis ajaran dalam bentuk buku. Umat dan para bikhu sangat bergantung pada ingatan, hafalan, dan pengulangan. Tanpa kehadiran Buddha, muncul kekhawatiran bahwa ajaran bisa dipahami secara keliru. Munculnya penafsiran yang berbeda-beda. Kualitas moral para bikhu mulai melemah, dan ajaran dapat hilang karena hanya disampaikan secara lisan. Karena itulah Sangha merasa perlu mengadakan konsili atau sidang suci untuk menyatukan kembali ajaran, meneguhkan Vinaya, dan menyusun ulang apa yang telah diajarkan Buddha. Diva, Konsili Sanghasamaya Bertamtu Rajagaha. Konsili pertama diadakan 3 bulan setelah Buddha Parinibbana di Gua Satapani Rajagaha, dipimpin oleh Mahakassapatera dengan dukungan Raja Ajatasattu. Tujuan utama konsili ini adalah menegakkan kembali Vinaya, peraturan moral bikhu, mengumpulkan dan menyusun ulang Dhamma. Pada konsili ini, Upalitera membacakan Vinaya Pitaka, Anandatera membacakan Sutta Pitaka. Hasil konsili 1 menjaga kemurnian ajaran untuk pertama kalinya. Third Council, Sanghasamaya, Second, Vesali. Sekitar 100 tahun kemudian, di Vesali diadakan konsili kedua. Alasannya adalah munculnya pelanggaran Vinaya oleh kelompok bikhu yang mulai melakukan 10 praktik yang tidak sesuai Vinaya, seperti menerima emas dan perak. Konsili ini menegaskan kembali disiplin moral dan memutuskan bahwa 10 hal tersebut adalah pelanggaran. Namun, konsili ini juga memunculkan perpecahan awal Sangha menjadi kelompok Mahasanghika dan Staviravada. Walaupun begitu, ajaran tetap terlindungi. Fourth Council, Sanghasamaya. Third, Pataliputta. Konsili ketiga berlangsung pada masa Raja Asoka sekitar 250 tahun setelah Buddha wafat. Masalah besar ketika itu adalah banyaknya bikhu palsu, masuknya ajaran-ajaran lain ke dalam Sangha, perdebatan doktrin yang merusak persatuan, dipimpin oleh Moggaliputta Tisatera. Konsili ini menyingkirkan bikhu yang tidak sah, menegaskan doktrin yang benar, menyusun Katavatu, bagian dari Abhidhamma Pitaka, mengirim misi penyebaran Dhamma ke luar India, termasuk Sri Lanka. Ini adalah konsili terpenting dalam menjaga ortodoksi Buddhis. Fifth Council, Sanghasamaya 4, Sri Lanka. Konsili keempat diadakan di Sri Lanka pada masa Raja Vatagamani Abhaya. Peristiwa besar terjadi, ajaran Buddha yang selama ini hanya dihafal mengalami ancaman karena perang berkepanjangan, bencana kelaparan, banyak bikhu penghafal Dhamma meninggal. Karena itulah, untuk pertama kalinya, Tipitaka ditulis di atas daun lontar, Ola-leaves di Aluvihara. Inilah momen yang menyelamatkan Tipitaka secara permanen dari kepunahan. Sixth Council, Sanghasamaya, Sempit, Mandalay, Myanmar. Konsili kelima dilaksanakan di Myanmar pada masa Raja Mindon pada tahun 1871. Di sini, Tipitaka disusun kembali dan dipahatkan di atas 729 lempengan batu marmer. Situs ini hingga kini dikenal sebagai buku terbesar di dunia. Tujuannya adalah memastikan Tipitaka tidak bisa lagi dimusnahkan oleh waktu. 7. Kondisi yang melatar belakangi penulisan Tipitaka.
Secara garis besar, Tipitaka ditulis karena 3 kondisi utama. Ajaran bersifat lisan dan berisiko hilang karena faktor manusia, krisis politik, dan bencana yang melemahkan Sangha, perpecahan pemahaman dan bertambahnya sekte, sehingga perlu standar ajaran tertulis. Dengan adanya Tipitaka, ajaran Buddha tetap otentik, terjaga kemurniannya, dapat dipelajari lintas generasi. 8. Tradisi penyampaian lisan, oral tradition dalam Buddhisme. Sebelum Tipitaka dituliskan, ajaran Buddha disebarkan melalui tradisi oral tradition. Para bhikkhu menghafal sutta secara berkelompok, metode resitasi berulang, mengulangi ajaran pada uposatha, membagi hafalan berdasarkan kelompok. Ada bhikkhu penghafal Vinaya, bhikkhu penghafal sutta, dan bhikkhu penghafal Abhidhamma Mengha. Karena itulah, meskipun mulanya lisan, ajaran tetap terjaga ratusan tahun tanpa teks tertulis. Tradisi ini juga melatih ketelitian dan disiplin batin. 9. 3 keranjang ajaran. Makna Tipitaka. Istilah Tipitaka berasal dari kata pitaka, keranjang, kumpulan, atau kompilasi. 3 pitaka tersebut adalah Vinaya Pitaka, berisi aturan moral bagi Sangha, melindungi tradisi dan keharmonisan Sutta Pitaka, berisi khotbah Buddha kepada para bhikkhu, raja, umat, dan dewa. Abhidhamma Pitaka, analisis mendalam mengenai hakikat batin, fenomena, dan hukum alam. Dengan memahami adanya 3 pitaka ini, kita mengerti bahwa Tipitaka tidak hanya berisi doktrin, tetapi juga etika, filosofis, dan psikologis. 10. Peran raja dalam pelestarian Dhamma. Sejak awal, peran raja sangat penting dalam menjaga Tipitaka. Contohnya, Raja Ajatasattu mendukung Konsili 1, Raja Asoka mendukung Konsili 3 menyebarkan Dhamma ke dunia, Raja Vatagamani Abhaya mendukung penulisan pertama Tipitaka, Raja Mindon mendukung Konsili V dan penulisan di Marmer. Tanpa perlindungan negara, ajaran Buddha mungkin sudah hilang akibat konflik politik, peperangan, dan tekanan dari agama lain. Onuncu Konsili, Sanghayana, Alte, Burma, Myanmar. Konsili ke-6 berlangsung pada tahun 1954 sampai 1956 di Kaba Aye, Yangon, Myanmar, disponsori pemerintah Myanmar. Ciri utamanya mengumpulkan ribuan bhikkhu dari berbagai negara Buddhis, menyelaraskan Tipitaka versi internasional, melakukan koreksi dan pembacaan ulang selama 2 tahun, menerbitkan Tipitaka dalam bentuk cetak dan kemudian digital. Konsili ke-6 menjadi tonggak penting masuknya Tipitaka ke era modern. 12. Tipitaka di era modern. Saat ini Tipitaka sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, tersedia dalam bentuk buku, e-book, PDF, dan aplikasi. Dapat diakses oleh siapa saja, bukan hanya bhikkhu. Perpindahan bentuk dari hafalan, daun lontar, naskah marmer, buku cetak, digital, menunjukkan bahwa Dhamma terus beradaptasi, namun isinya tetap murni. 13. Makna Tipitaka bagi umat Buddhis masa kini. Tipitaka menjadi sumber hukum moral, sila, pedoman pandangan benar, samaditi, dasar meditasi dan pembebasan batin, pegangan hidup yang ilmiah, rasional, dan humanis. Dengan mempelajari Tipitaka, kita tidak hanya mempelajari agama, tetapi mempelajari hakikat kehidupan itu sendiri. Dari sejarah panjang tersebut, kita belajar bahwa Tipitaka bukan sekadar kitab suci, melainkan hasil perjuangan, ketekunan, dan integritas para arahat dan bhikkhu yang menjaga Dhamma selama berabad-abad. Melalui konsili-konsili tersebut, ajaran Buddha tetap hidup hingga hari ini, lebih dari 2500 tahun kemudian. Semoga pembelajaran ini membuat kita semakin menghargai Dhamma dan semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Sadhu, sadhu, sadhu.